Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat yang berupa penjagaan untuk kita senantiasa bisa istiqamah, berada di dalam jalan yang lurus, serta istiqamah untuk kita senantiasa melakukan amalan-amalan ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan untuk kita. Kenapa ini disebut sebagai nikmat yang terbesar? Karena yang namanya istiqamah ini merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dijaga oleh seseorang. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pastilah kita tidak akan pernah bisa istiqamah di dalam iman dan Islam, tidak akan pernah bisa istiqamah di dalam setiap amalan-amalan yang kita bangun hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, memerintahkan kepada beliau sebagaimana disebutkan di dalam surat Hud ayat yang ke-112, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah engkau sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau katakan, ma nuzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ayah hiya asyaddu wa la asyaqqu illa hadhil ayah. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang terasa berat oleh Nabi dijaga kecuali ayat ini, yaitu apa? Surat Hud ayat yang ke-112, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada beliau untuk istiqamah. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masih memudahkan untuk kita bisa istiqamah di dalam amalan-amalan
yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di dalam ketakwaan, istiqamah di dalam agama yang selamat ini, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Karena tentunya kita ketahui bahwasanya yang namanya syaitan tidak akan pernah berhenti untuk memalingkan Bani Adam dari jalan Allah yang lurus. Karena ini merupakan janjinya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Kata iblis, karena sebab engkau wahai Allah telah mencapku sebagai hamba yang tersesat, menetapkanku sebagai hamba yang tersesat, maka izinkan aku untuk memalingkan Bani Adam dari jalanmu yang lurus. Aku akan datang kepada mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Untuk apa? Memalingkan Bani Adam dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penjagaan untuk kita senantiasa istiqamah, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Karena yang namanya istiqamah ini merupakan perkara yang harus kita jaga sampai ajal menjemput kita. Baik istiqamah di dalam iman dan Islam, di dalam ketakwaan, begitu juga istiqamah di dalam ibadah. Sebagaimana hal ini diperintahkan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sampai kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan kalian seorang muslim. Begitu juga disebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini merupakan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita senantiasa istiqamah. Dari itu penting bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita penjagaan untuk kita senantiasa bisa istiqamah. Dan di antara doa-doa yang dipanjatkan oleh para rasul, para nabi, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini Allah mengabarkan kepada kita di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-8 tentang doanya para nabi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Begitu juga doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Ini doa-doa minta untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, penjagaan. Karena ini merupakan perkara yang paling sulit untuk kita lakukan, ya, tetapi ketika seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia untuk senantiasa menjaganya. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada hadis yang keberapa? Hadis yang keempat. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan masuk pada hadis yang kelima. Qala al-muallif, berkata al-muallif, dari pengarang kitab Arba'in An-Nawawi. Siapa namanya? Ada yang masih ingat? Siapa nama Imam Nawawi? Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Hasan bin Husain An-Nawawi. Qal al-hadithul khamis, hadith yang kelima. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu faqad. Rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna faqad. Ya masyaallah, hadis ini hadis yang qasir, hadis yang pendek, tetapi hadis ini memiliki faedah yang begitu besar, yaitu apa? Yang berkaitan dengan ibadah. Tentunya kita ketahui salah satu fungsi dan tujuan penciptaan kita di dunia ini adalah apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku semata. Ya, maka dari sini kita mengetahui tujuan hidup seseorang di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yang paling utama yaitu apa? Menunjukkan keimanan, membuktikan keimanan dengan mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Maka dari itu, ketika seseorang beribadah kepada Allah, kalau dia mau ibadahnya diterima di sisi Allah, maka ada syaratnya. Jadi syarat ibadah ini sesuai dengan definisi daripada ibadah. Para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, memberikan ta'riful ibadah, definisi daripada ibadah. Kata beliau, yang namanya ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Itu ismun jami', suatu kata yang mencakup atas apa-apa yang Allah cintai dan juga apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai, minal aqwal awil af'al zahiran kana aw batinan, baik dari ucapan lisan ataupun perbuatan, yang tampak atau yang tersembunyi. Masya Allah. Maka dari sini Islam mengajarkan kepada pemeluknya ibadah itu nggak boleh main-main, nggak boleh sembarang. Ya, makanya kita sebutkan sebagai ibadah, bukan sembahyang. Apa sembahyang? Sembah asal goyang, ya enggak. Ya. Kita di dalam Islam ini ibadah itu ada aturannya, ada waktunya, ada tata caranya, ada lafadznya, masya Allah. Ya, dan ini merupakan nikmat. Kita berada di dalam agama yang benar, yang bisa dibuktikan kebenarannya. Ya, di dalam Islam setiap ibadah, baik itu ibadah lafziyah atau ibadah jawariyah, ibadah dengan lafaz. Ya, ini contohnya apa ibadah dengan lafaz itu? Zikir, tasbih, tahmid. Ya, salat termasuk di dalamnya. Ada yang jawariyah, ya, anggota tubuh. Contoh apa? Seperti salat, haji, ya, melakukan ritual tawaf yang semisalnya, wudu, ya. Begitu juga Pak, ada maliyah, harta, ya, seperti zakat, sedekah, ya, atau membayar apa, misalkan membayar, ya, denda, ya, karena meninggalkan puasa sudah tua atau yang semisalnya. Ya, ini jenis-jenis ibadah. Di mana di dalam Islam jenis-jenis ibadah ini semuanya apa? Tercantum di dalam apa? Alkitab wa sunnah. Karena memang syarat suatu ibadah itu yang pertama harus mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cinta kepada hambanya yang tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, maka Allah akan cinta kepada kalian.
kalian. Berarti ini menunjukkan apa? Orang kalau misalkan mau melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah sehingga terhitung sebagai suatu ibadah, ya maka dia harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatnya seperti salat Nabi, puasanya seperti puasa Nabi, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya ketika hambanya itu senantiasa mengikuti Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita sebagai umat Islam, sebagai umat akhir zaman, yang harus kita ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita. Tidak boleh ada orang di zaman ini kemudian apa? Kemudian dia malah justru mengikuti selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun juga sama seorang Rasul. Saya nggak mau lah sholatnya kayak Nabi, saya mau sholatnya kayak ya Nabi Musa, saya mau sholatnya kayak Nabi Isa aja lah, saya mau puasanya kayak puasa Nabi Musa. Kalau itu nggak dicontohkan oleh Nabi, kalau itu nggak diajarkan oleh Nabi, kalau itu tidak dikabarkan oleh Nabi boleh dikerjakan, ya, atau termasuk daripada syariat Islam, maka tidak boleh kita kerjakan. Tidak akan pernah terhitung sebagai suatu ibadah. Ya. Tidak akan pernah terhitung sebagai suatu ibadah. Kenapa? Karena nggak masuk di dalam definisi ibadah. Cuman menjadi amalan yang sia-sia. Kenapa? Karena yang namanya suatu amalan itu harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi, maka bukan justru mendapatkan pahala, bukan justru mengantarkan kepada syurga, malah bisa mengantarkan kepada neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul, maknanya apa? Enggak mau mengikuti Nabi. Setelah datang petunjuk Al-Quran sudah tetap, syariat sudah tetap, nggak ada lagi yang dirubah, nggak ada lagi yang bisa menyelisihinya, tetapi dia malah justru mengikuti jalan yang bukan selain jalannya orang-orang yang beriman. Gimana sih jalannya orang yang beriman? Kalau diperintahkan sesuatu, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Tetapi orang ini malah justru mengambil jalan yang bukan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beragama nggak sebagaimana agama yang diajarkan oleh Nabi, beribadah nggak sesuai dengan ibadah yang diajarkan oleh Nabi. Meskipun dia ngaku seorang muslim, meskipun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi durhaka kepada Rasul. Ini durhaka kepada Rasul itu bukan cuma nggak percaya, nggak mau mengikuti, juga termasuk durhaka. Dibilang sholat subuh 2 rakaat, saya nggak mau lah, maunya 4 rakaat. Ini durhaka ini. Padahal Nabi yang memerintahkan, ya bahwasanya sholat subuh itu berapa? 2 rakaat, nggak mau saya. Ya, ini termasuk durhaka. Ya, misalkan diperintahkan haji ke Baitullah, ke Makkah, saya nggak mau haji ke Baitullah. Ya, saya mau hajinya ke sini aja, ya kuburan si fulan misalkan, kiai saya, ya, atau habib saya, atau misalkan siapa. Ya. Barang siapa yang nggak mau mengikuti Nabi SAW setelah turunnya petunjuk Al-Quran, dan malah justru mengikuti jalannya orang-orang kafir selain orang-orang yang beriman, nuwalli ma tawalla, kami biarkan mereka berada di dalam kesesatannya, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami nanti akan masukkan dia ke dalam jahannam, ke dalam neraka, dan ini seburuk-buruk tempat kembali. Maka ini juga perkara yang sangat penting bagi kita. Di dalam Islam segala sesuatu itu sudah ada aturannya, termasuk dalam perkara ibadah. Ibadah tidak disebut sebagai suatu ibadah kecuali mendatangkan kecintaan Allah, maka syaratnya ibadah itu adalah apa? Al-mutaba'ah. Ini yang pertama, yaitu apa? Senantiasa mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena seseorang kalau dia beribadah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan, maka apa? Maka ini pasti akan tertolak. Disebutkan di dalam hadis ini,
man ahdatha, ai barang siapa yang ahdatha. Apa itu ahdatha? Ahdatha itu membuat hal baru. Ya, dalam artian apa? Dia beribadah tidak pernah mencontoh kepada Nabi, tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat ibadah-ibadah sendiri di dalam Islam. Kemudian dia bilang ini ada keutamaannya, padahal nggak pernah disebutkan dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Ya, begitu juga apa? Dia tentukan waktunya, dia tentukan jumlahnya, dia tentukan lafadznya, dia tentukan gerakannya. Ini sudah termasuk ibadah belum? Termasuk ibadah. Dia niatkan ta'abbudan lillah atau taqarruban ilallah. Kemudian dia niatkan amalan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah atau untuk beribadah kepada Allah. Maka ini disebut sebagai apa? Ya, definisi ibadah. Kalau tidak sesuai dengan apa yang menjadi syarat ibadah, maka dia tertolak. Ya, syarat ibadah apa? Mendatangkan kecintaan Allah dan keridhaan Allah. Mendatangkan kecintaan Allah dengan apa? Dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina, barang siapa yang membuat hal baru fi amrina, di dalam urusan kami. Urusan Nabi itu urusan apa sih? Urusan agama, urusan ibadah, urusan akhirat. Ya, bukan urusan dunia. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke Yathrib, hijrah ke Madinah, beliau melihat orang-orang Ansar yang memiliki nukhul, yang memiliki kebun kurma, sibuk pada suatu hari membuahkan, ya apa namanya kalau tumbuhan itu, ya dibuahkan biar apa? Biar keluar buahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada para sahabatnya yang sedang melakukan ini, ya pembuahan pada pohon kurma agar berbuah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sebenarnya enggak harus kalian melakukan hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ilmi, dengan ilmunya, ya mengatakan seperti itu. Kenapa? Ya karena segala sesuatu enggak terjadi kecuali atas masyiatullah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu sampai kalian kawinkan seperti itu, kalian ya lakukan hal tersebut. Ya Allah menghendaki berbuah, pasti berbuah. Ya, ini fi umuri dunia, dalam perkara dunia. Ya, Nabi nggak memiliki ilmu tentang apa? Tentang bercocok tanam. Kemudian setelah itu para sahabat menganggap perkataan Nabi SAW ini sebagai apa? Sebagai wahyu, sebagai perintah. Ya. Maka kemudian mereka semua tidak melakukan hal tersebut, dan qadarullahu ma syaa fa'ala. Ya, pada saat itu tidak ada yang berbuah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hal ini, mendapati hal ini, beliau katakan, ya antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Kalian lebih tahu dari perkara dunia kalian. Masyaallah. Dan ini menunjukkan apa? Perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah perkara akhirat. Tetapi bagaimana lihat ya karakteristik para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman, meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu minad dunia, mereka menganggapnya sebagai apa? Sebagai wahyu. Ini sebagai apa? Perintah. Sehingga akhirnya apa? Mereka tinggalkan. Mereka sami'na wa ata'na, meskipun dalam hati mereka nggak mungkin bisa ini kalau nggak dibuat itu, tapi Allah memberikan hikmah di balik itu. Itu bahwasannya apa? Ya, di dalam perkara-perkara dunia juga dibutuhkan yang namanya ikhtiar. Di dalam tawakal ada bab ikhtiar. Ya, membuahkan ya tanaman ini termasuk daripada ikhtiar. Ya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita urusan yang dibawa Nabi itu adalah urusan yang berkaitan dengan akhirat. Ya. Berkaitan dengan din, agama, berkaitan dengan ibadah. Ya, dari itu di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahdatsa fi amrina, ay apa? Fi umuri diniyah, di dalam perkara-perkara din, agama, bukan duniawiyah. Ma laysa minhu,
yang tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan atau kami ajarkan, ay malaysa min, fahuwa rad, maka dia tertolak. Masya Allah. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, maka apa? Fahuwa rad, maka dia tertolak. Masya Allah. Ya, maka dari itu, inilah perbedaan antara seorang ahlul ilm dengan seorang ahlul ibadah. Dan kenapa ahlul ilm itu disebutkan oleh Nabi SAW itu afdal, lebih baik berkali-kali lipat daripada ahlul ibadah. Ahlul ilm lebih ditakuti oleh syaitan daripada ahlul ibadah. Kenapa? Karena seorang ahlul ilm, seorang yang memahami ilmu, mempelajari Alkitab, mempelajari hadis Nabi SAW, di dalam ibadah mereka nggak perlu ibadah yang kuantitasnya banyak. Mereka nggak perlu ibadah yang berat. Mereka cukup melakukan ibadah-ibadah yang ringan, ibadah-ibadah yang kecil, ibadah-ibadah yang mudah dilakukan, tetapi pahalanya menyaingi pahala ibadah-ibadah yang besar. Masya Allah. Karena sebab apa? Ilmu. Maka itu inilah pentingnya seorang beribadah dibangun di atas ilmu. Jangan cuma sekedar semangat ibadah, wah saya yang penting ibadah, saya mau melakukan ini, mau melakukan itu, ternyata apa? Ibadahnya itu adalah ibadah yang tertolak, ya, atau ibadah-ibadah yang ternyata apa? Pahalanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang sedikit. Ya, padahal ada ibadah-ibadah yang dikabarkan oleh Nabi SAW sebagai ibadah-ibadah yang apa? Yang ringan dilakukan, mudah dikerjakan, tetapi apa? Memiliki pahala yang besar. Ya, contohnya apa? Tasbih, tahmid. Ya, seorang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallah ya al-azim. Kata Nabi SAW di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, kalimatan khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Ya, dua kalimat yang ringan, mudah diucapkan, dikerjakan, yang bisa ya memberatkan timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu apa? Kalimat subhanallah wa bihamdi. Masya Allah. Ya, seandainya seseorang tahu, maka dia akan memperbanyak untuk apa? Membaca zikir ini. Ya, zikir ini juga merupakan zikir yang Nabi SAW diperintahkan untuk membacanya ketika beliau apa? Sudah berada di penghujung hidupnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nasr ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Bagaimana bunyinya? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, ketika manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, ini menunjukkan sudah hampir selesai tugasnya Nabi. Berarti apa? Nabi SAW sudah mau masuk ke dalam sudah mau mendekati ajalnya. Maka apa Allah Subhanahu wa taala perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Masya Allah. Maka itu bagi orang-orang yang sudah tua renta, sudah berada di umur senja, kalau dia sudah nggak mampu lagi untuk sholat sunnah, nggak mampu lagi untuk puasa sunnah, ya, nggak mampu lagi dia untuk membaca Al-Quran, mungkin matanya sudah ya kembali lemah, ya, karena memang sirkulasi kehidupan manusia itu Allah jadikan dari yang lemah menjadi kuat, kemudian Allah jadikan kembali lemah. Ya, ini sudah merupakan sunnatullah. Bagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah walladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan syaibah. Allah lah yang menciptakan kalian dalam keadaan lemah, kemudian Allah jadikan kalian kuat, mampu melihat, mampu mendengar, mampu berbicara, mampu berlari.
Kemudian setelah itu Allah akan jadikan kalian lemah dan juga apa? Dan beruban, tua. Ya, sehingga nggak bisa lagi melihat, pendengarannya sudah mulai berkurang, sulit untuk berdiri, sehingga sulit dia untuk selalu ya melakukan sholat sunnah mungkin yang biasa dia kerjakan. Ya, karena sebab ilmu, ya, dia tahu oh ya ada amalan-amalan untuk orang-orang yang berada di usia senja apa? Perbanyak dengan kalimat tasbih dan tahmid. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ini sebagai pengganti amalan ibadahku yang aku tidak mampu. Ya, begitu juga seseorang kalau misalkan apa? Ya, kalau misalkan dia nggak mampu melakukan suatu ibadah, oh dia tahu karena sebab ilmu. Ya, innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebani seseorang kecuali dengan apa yang dimampu. Ya, sehingga dengan ilmu tersebut ya akan mudah bagi dirinya untuk ibadah. Ya, atau apa misalkan seseorang safar nggak mampu dia untuk puasa di tengah hari teriknya panas. Ya, misalkan safarnya jalan kaki jauh misalkan. Gak mampu, oh dia tahu ada ilmu hadis Nabi boleh gak puasa nanti di qadha di hari yang lainnya. Lagi sakit, ya dia mau ibadah sholat gak mampu dia berdiri maka dia duduk. Ya, ini semua ya nggak bisa ya dilakukan oleh seseorang kecuali dengan ilmu, nggak sembarangan. Nah, dari itu ilmu ini lebih utama daripada apa? Daripada ahlul ibadah. Bahkan kata Nabi SAW, seorang ahlul ilm kalau diibarahkan dengan seorang ahlul ibadah itu seperti apa? Seperti bulan di tengah malam yang dipenuhi dengan berbagai macam bintang. Ya, bintang itu memiliki cahaya, tetapi cahayanya nggak bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di bumi selain hanya Allah jadikan sebagai apa? Penghias langit di malam hari. Ya, berbeda dengan bulan jumlahnya satu, tetapi apa? Cahayanya itu apa? Bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang berada di bumi. Ya, kalau kita sekarang mungkin nggak bisa ya merasakan karena apa? Ya karena di tempat kita tinggal lampunya lebih banyak ya, dekat lagi terang ya. Tetapi kalau di tengah hutan gelap ya, tidak ada penerangan, maka apa? Kalau di malam hari salah satu-satunya penerangan itu cuma cahaya bulan baru kelihatan. Kalau nggak ada cahaya bulan nggak akan kelihatan. Ya, masya Allah. Ya, maka itu ilmu ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita, terutama ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang namanya ibadah ini hukum asalnya disebutkan oleh para ulama yaitu adalah haram sampai datang yang namanya dalil, sampai datangnya perintah, sampai datangnya aturannya minal kitab awi sunnah. Dan ini harus dari Alkitab atau dari sunnah. Kalau nggak ada di dalam Alkitab, nggak ada di dalam hadis Nabi SAW, jangan coba sekali-kali melakukan atau membuat amalan ibadah. Kenapa? Karena pasti tertolak. Ya, Nabi SAW sendiri yang memastikan fahuwa raddun, yang buat tertolak. Saya cuma ngikutin Ustaz, nggak buat, sama juga amalannya tertolak. Seseorang beramal nggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka tertolak. Ya, sholat yang harusnya takbiratul ihram diajarkan dalam hadis boleh mengangkat sampai apa? Sampai ya hadwa mankibai, sejajar dengan apa? Dengan pundak bahu. Ada yang sampai apa? Sampai kuping. Ya, jarinya direnggangkan, diangkat, ya, kemudian diletakkan di atas dada. Ada yang dalam hadis disebutkan diletakkan ya di bawah antara dada dan pusar. Ada yang di pusar. Ya, tangannya diletakkan di atas ya dhira'i. Ya, apa dhira'? Ini hasta. Apa namanya? Tangan kiri, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Itu yang diajarkan oleh Nabi, ada dalam hadis, tercantum semua lafadznya, tata caranya, kalimat yang diucapkan takbiratul ihram dengan kalimat Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbarnya ada di dalam hadis. Ya, kapan disebutkannya juga disebutkan di dalam hadis. Ya, apakah ketika mengangkat kedua tangan atau bersamaan atau setelah mengangkat kedua tangan, disebutkan di dalam hadis. Muncul orang sekarang, wah kayaknya kalau cuma mengangkat doang kurang berkesan ini ibadahnya. Saya buatlah misalkan Allahu Akbar misalkan, atau Allahu Akbar misalkan. Ya, ada orang yang seperti ini.
Ada. Ya, ini bukan hoax ini. Ya, saya pernah sholat samping orang seperti Allah, seperti ini. Ya, kemudian pas salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada juga yang mengangkat kedua tangannya, Allahu Akbar. Tidak ada. Wah, jahil. Ini adalah apa? Kebodohan. Kenapa? Nabi mengatakan yang namanya mengangkat kedua tangan itu telapak tangan menghadap ke arah kiblat, itu ada di dalam hadis. Tapi ada orang yang nggak pernah belajar agama, ingin buat seolah-olah ibadah sholatnya itu ibadah yang indah. Allahu Akbar. Ya, sambil menghadap ke langit. Padahal Nabi SAW ketika sholat menghadap ke langit ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk jangan menghadap ke langit, tetapi menghadap ke mana? Ke arah kiblat atau ke arah bawah. Ya. Tetapi karena dia nggak memiliki ilmu, membuat hal baru di dalam agama. Ini salah satu contohnya. Membuat hal baru di dalam ibadah. Ya. Baik itu gerakan ataupun lafaz. Ya, lafaz-lafaz di dalam sholat dia tambah-tambahkan misalkan. Padahal apa? Lafaz sholat ini merupakan lafaz-lafaz yang apa? Yang harus mengikuti apa yang tercantum di dalam hadis. Kenapa? Karena di dalam sholat nggak boleh kita bicara kecuali apa bacaan-bacaan yang dimana itu adalah apa? Bacaan sholat. Ya. Pada itu, tetapi ada orang-orang ya, yang senantiasa sukanya itu membuat-buat hal baru di dalam urusan agama ibadah yang tidak diikuti dengan dalil, tidak diikuti dengan istinbat hukum minal kitabi wa sunnah. Padahal yang namanya ibadah itu disebutkan oleh para ulama, hukum asalnya adalah haram sampai datangnya dalil, dan ini tidak ada khilaf minal ulama. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi, semua mengatakan al aslu fil ibadah muharramah. Hukum asal ibadah itu adalah apa? Haram. Sampai apa? Ya, sampai datangnya dalil. Atau disebutkan oleh Imam Syafi'i al-ibadah tauqifi. Ibadah itu hukum asalnya apa? Menahan diri. Apa maknanya? Gak boleh melakukan, jangan sampai melakukan kecuali apa? Ada dalil. Ya. Gak boleh melakukan kecuali apa? Kecuali ada dalil. Sampai ada seorang ulama mengatakan, kalau seandainya aku bisa mendatangkan menggaruk kepala ini ada dalilnya, ya maka aku akan datangkan. Ya, kalau misalkan emang itu tersebut sebagai apa? Ibadah. Ya, maka dari itu ini juga merupakan hal yang sangat penting di zaman ini, karena banyak orang yang nggak paham belajar fikih tetapi nggak belajar usul fikih, dan itu bisa kita dapati dari apa? Dari pelajaran di dalam ya fan usul fikih, kaidah fikih. Ya, hukum asal ibadah itu haram, maka butuh dalil. Maka ibadah itu yang dikedepankan adalah dalil atas penghalalannya, karena hukum asalnya haram. Maka orang yang kalau mau dia melakukan suatu amalan ibadah, ya dia datangkan dalil atas penghalalan ibadah tersebut, bukan dalil pengharaman. Kenapa? Karena hukum asalnya ibadah sudah haram, maka nggak perlu lagi dalil pengharaman. Ya, kalau dia melakukan amalan itu dia anggap sebagai ibadah, ya maka dia harus datangkan dalil. Ya, jangan orang membuat ibadah-ibadah yang nggak pernah disyariatkan, nggak pernah dicontohkan, nggak pernah diajarkan oleh Nabi, dia buat sendiri. Ketika ditanya temannya, mana dalilnya kamu melakukan amalan ini? Dia katakan, kalau gitu mana dalil pengharamannya? Ini orang yang nggak pernah belajar agama. Ya, mana dalil pengharamannya? Dia nggak tahu bahwasanya hukum asal ibadah itu haram. Berbeda dengan apa? Ya, berbeda dengan makanan dan minuman. Makanan, minuman, pakaian disebutkan oleh para ulama hukum asalnya itu adalah halal. Ya, maka apa? Mau makan apa saja itu halal. Kapal selam dimakan juga halal. Ya, pempek ya. Ini bukan kapal selam beneran. Ya, makan apa saja halal, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Ketika diharamkan khamr, maka apa? Khamr menjadi haram. Dulu para sahabat minum khamr nggak? Minum khamr. Ya. Umar itu paling jago minum apa? Minum khamr. Ya, apa sih khamr itu? Ya, apa bahasanya kita sekarang? Oh, bukan narkoba, wine. Ya, apa? Bir. Ya, mabuk. Ya, minuman keras, miras.
Ya, ya. Nah itu, dulu para sahabat minum khamar. Ketika turun dalil minal Quran pengharaman terhadap khamar, kemudian disampaikan oleh Nabi SAW, mereka semua membuang drum-drum yang isinya apa? Khamar ke jalan-jalan, sampai jalan-jalan itu penuh dengan apa? Dengan khamar, minuman ke apa namanya? Bir, seperti itu, alkohol, seperti itu, dibuang ke jalan. Ya. Kenapa? Karena hukum asal daripada makanan dan minuman itu halal sampai datangnya perintah, sampai datangnya pengharaman. Berbeda dengan yang namanya ibadah. Kalau ibadah hukum asalnya adalah haram, maka yang dibutuhkan dalam ibadah itu dalil penghalalan. Salat hukum asalnya haram nggak? Haram. Tetapi ada dalil penghalalan. Allah perintahkan kita sholat sehari 5 waktu. Kalau ada orang sholat sehari 6 waktu, kemudian dia anggap ini sholat yang fardhu, ini sholat yang wajib, haram nggak sholatnya? Haram. Ya, haram. Kenapa? Ya, karena tidak ada dalil yang menghalalkan atas perbuatan tersebut. Karena dalam sholat, jadi Nabi SAW memerintahkan sholat 5 waktu. Di dalam Al-Quran juga diperintahkan waktunya 5, di waktu subuh, di waktu nahar, di waktu asar, di waktu maghrib, ya, dan di waktu isya itu disebutkan. Ya, kemudian ada orang bilang, waktu duha kayaknya nambah deh, 2 rakaat wajib ini pokoknya kita nih. Jadi sholat kita nggak 5, 6, ya, maka apa? Haram. Ya, puasa juga gitu. Ya, ketika sudah ditetapkan di dalam syariat, diajarkan oleh Nabi, ya, ditetapkan di dalam dalil minal kitab wa sunnah, puasa yang wajib itu adalah puasa apa? Puasa bulan Ramadan. Ada orang bilang, ada juga puasa yang wajib, ya, di Jumat Pahing misalkan wajib, atau di hari-hari ini, di bulan-bulan ini wajib kita puasa, ya, sebulan 1 hari, ya, misalkan hari ini saja, atau ketika bulan sedang putih kita puasa putih, pakaiannya putih, minumnya putih, makannya nasi putih aja. Nah, ini apa? Ya, ibadah-ibadah seperti ini akan apa? Akan tertolak. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menerangkan, sehingga apa? Tidak menjadi halal ibadah tersebut. Karena hukum asal daripada ibadah itu adalah apa? Haram. Sampai datangnya dalil. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim, sebagai umatnya Nabi SAW, ya, kita harus cerdas. Jangan seperti orang-orang jahiliyah. Kebanyakan mereka ibadahnya itu prasangka. Emang yang menyebabkan mereka beribadah kepada Lata dan Uzza itu apa? Dhon, prasangka. Oh, mungkin ibadah ini dicintai oleh Allah. Oh, mungkin ibadah ini apa? Diridhoi oleh Allah. Prasangka bahwasannya mereka melakukan hal yang dicintai, melakukan hal yang diridhoi, tetapi padahal itu adalah hal yang dibenci oleh Allah. Dan ini yang kebanyakan terjadi di tengah-tengah Bani Adam, menganggap yang penting kan baik, padahal apa yang baik bagi kita belum tentu itu adalah kebaikan di sisi Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-15, wa tahsabuna hayyinan wa huwa indallahi 'azim. Engkau atau kalian senantiasa menganggap sesuatu itu kecil, padahal itu adalah sesuatu yang besar di sisi Allah. Sama kita menganggap kebaikan, padahal itu adalah kejelekan. Termasuk diantaranya apa? Kesyirikan. Termasuk diantaranya apa? Ibadah yang tidak mengikuti dan mencontoh Nabi SAW. Orang yang melakukan hal ini, orang yang mengikuti hal ini, orang yang membuat-buat ibadah yang tidak pernah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi SAW, mereka pasti akan menganggap ini kan kebaikan. Ya, ini kan amalan yang kita tujukan kepada Allah, niatnya kan karena Allah. Tetapi apa? Kaifiyahnya, tata caranya nggak sesuai, nggak pernah diajarkan. Ya, maka bagaimana seseorang bisa tahu kalau itu adalah kebaikan? Sholat 5 waktu, kita tahu kebaikan sholat 5 waktu dari apa? Dari hadis disebutkan keutamaannya. Wudu, yang cuci tangannya dulu, baru setelah itu apa? Wajahnya. Ya, taunya dari mana keutamaan daripada wudu? Dari hadis.
Boleh nggak orang ngomong, oh ada keutamaan yang lain daripada wudu, misalkan pahalanya sama dengan haji, misalkan ya, kalau misalkan wudunya di masjid ya ini dan itu pahalanya sama dengan haji, pasti masuk surga, dosanya langsung dikuburkan semuanya sampai hari kiamat. Boleh nggak seorang mengatakan keutamaan satu ibadah tapi ternyata itu nggak ada dan nggak dikabarkan di dalam Alkitab atau di dalam hadis? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Tapi tujuannya baik, memotivasi orang untuk apa? Untuk bersungguh-sungguh dalam wudu misalkan. Boleh nggak? Nggak boleh. Malah dua dosanya dia. Apa dosanya dia? Dia mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, dia melakukan kedustaan. Kemudian apa? Dia mengklaim kalau dirinya mengetahui perkara gaib. Ya, padahal yang mengetahui perkara gaib itu hanya Allah. Bahkan Rasulullah SAW aja mengklaim dirinya tidak mengetahui perkara gaib. Apa yang disampaikan Nabi dari keutamaan sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, boleh seseorang ketika dia ibadah yang penting kan niatnya baik, yang penting tujuannya baik. Yang penting bisa mendatangkan kebaikan. Tetap sesuatu itu nggak akan menjadi kebaikan kecuali itu telah ditetapkan oleh Allah sebagai suatu kebaikan. Sesuatu tidak dikatakan sebagai suatu kejelekan kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu kejelekan. Maka dari itu penting dan dibutuhkan yang namanya ilmu, terutama di dalam ibadah, karena setiap amalan ibadah kalau tidak didasari atas ilmu, tidak didasari atas Alkitab wa Sunnah, maka dia tertolak. Orang yang ikut-ikutan juga sama, amalannya tertolak. Wa iyadzubillah. Ini sudah syirik loh. Sudah syirik. Sudah masuk syirik. Oh, emang ada bunyi ya? Oh, tadi sudah bunyi. Taib. Berarti kita sudah masuk apa? Sudah masuk syirik. Taib. Kalau begitu, ya kita cukupkan sampai pada hadis yang kelima ini. Faedah di dalam hadis yang kelima ini, ibadah itu bukan cuma sekedar gerakan ataupun lafaz, tetapi yang terpenting di dalam ibadah itu adalah apa? Adalah dalil. Yaitu apa? Yaitu perintah yang ada di dalam Alkitab wa Sunnah. Jangan sampai seseorang melakukan amalan ibadah yang berat, yang besar, kuantitasnya banyak, kemudian dia istiqomah di dalamnya, tetapi ternyata ibadah itu adalah ibadah yang tertolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syaratnya ibadah, yaitu apa? Ilmu. Ini syaratnya ibadah, yaitu al-mutaba'ah, mengikuti Nabi SAW. Maka jangan sampai seseorang beramal dengan amalan ibadah yang tidak dibangun di atas ilmu, dia mengharapkan pahala, dia mengharapkan balasan, tetapi ketika berada di hari hisab ternyata amalannya itu tidak terhitung sebagai ibadah, justru malah dia yang mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena beragama tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu ini perkara yang sangat penting bagi kita, karena orang yang beramal ibadah tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan dan juga diperintahkan, maka sama saja dia telah berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dia menuduh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan syariat yang diamanahkan kepada Nabi untuk disampaikan. Nabi diperintahkan menyampaikan sholat 5 waktu, kemudian ada orang buat syariat sholat sekarang ya dalam sehari 6 waktu. Berarti dia sama saja menganggap Nabi berdusta, tidak amanah. Ya, maka itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai seseorang membuat hal baru di dalam urusan agama, meskipun itu cuma sekedar mengatakan oh ini ada keutamaannya, padahal apa? Padahal tidak disebutkan. Kita menganggap satu hal yang kecil, padahal itu adalah dosa yang besar di sisi Allah wa iyadzubillah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaihi wa afu minkum. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.